Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Ryan Fauzi dari Teknik Industri Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Pengendalian Persediaan Bahan Baku Impor Menggunakan Metode Min-Max Stock. Studi kasus PT Mayoridah Tbk Plan Jayanti 1. Untuk profil perusahaan sendiri, PT Mayoridah Tbk merupakan perusahaan swasta yang memproduksi produk baik makanan dan minuman olahan. Pada Plan Jayanti 1, produk yang dihasilkan dibagi menjadi dua jenis, yaitu butter cookies dan non-butter cookies. Produk butter cookies yaitu Danisa, Royal Choice, dan Roma Arden. Sedangkan untuk produk non-butter cookies yaitu ada Roma Kelapa, Roma Malkis Abon, Roma Sandwich Peanut, Roma Malkis Seaweed, Roma Malkis Kopior, Roma Malkis Keju, dan Roma Malkis Coklat. Untuk proses produksi sendiri itu dimulai dari weighing hingga menghasilkan produk finished good. Bisa dilihat pada gambar di samping merupakan contoh produk yang dihasilkan oleh PT Merinda Tbk Planjahit 1. Untuk latar belakang sendiri yaitu PT Merinda Tbk Planjahit 1 terletak di Jalan Raya Serang kilometer 31 Desa Sumur Bandung, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten, yang merupakan perusahaan yang berfokus pada pembuatan produk butter cookies dan non butter cookies. Nah, untuk penelitian kali ini, permasalahan yang terjadi itu adanya overstock yang diakibatkan oleh terjadi permintaan yang tidak stabil. Hal tersebut terjadi pada bahan baku impor, di mana beberapa bahan tersebut digunakan untuk membuat produk ekspor. Nah, pada penelitian ini tujuannya itu untuk merancang pengeramalan bahan baku menggunakan metode time series dan pendekatan min-max untuk memberikan usulan kuantitas pada setiap kali pemesanan. Untuk metodologi penelitian itu dimulai dari identifikasi masalah yang dilanjutkan dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian. Setelah itu dilakukan studi pendahuluan yang dibagi menjadi dua, yaitu studi pustaka dan studi lapangan. Setelah itu kita melakukan pengumpulan data. Pengumpulan data itu terdiri dari data historis bahan baku pada periode 2021 sampai 2022, dan yang kedua yaitu dia lead time bahan baku impor periode 2021 dan 2022. Nah, untuk pengolahan data sendiri itu menggunakan metode time series dengan pendekatan min-max stock. Setelah melakukan pengolahan data, dilakukan penganalisan data yang telah diolah dan diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Baik, ini untuk pengumpulan datanya ini terdiri dari 9 jenis bahan baku impor pada periode 2021 dan 2022 dan ditambah dengan lead time selama 2 tahun pada setiap bahan baku tersebut. Pada pengolahan data itu diawali dengan melakukan peramalan. Saya menggunakan 3 metode peramalan, yaitu double moving average, selanjutnya ada double exponential method, dan yang terakhir itu menggunakan winter method. Ini bisa dilihat untuk metode double moving average itu didapatkan error MAD sebesar 96.595 dan MAP sebesar 23. Sedangkan pada metode double exponential itu didapatkan error sebesar 20% dan MAD sebesar 77.114. Dan yang terakhir itu pada metode winter didapatkan error sebesar 12% pada metode MAPE dan 45.037 pada metode MAD. Setelah melakukan peramalan, kita melakukan perbandingan error. Mana sih error yang terkecil? Nah, berdasarkan peramalan tadi itu didapatkan error terkecil pada metode winter method. Sehingga peramalan yang dipilih yaitu winter method. Ini bisa lihat pada tabel di samping merupakan hasil forecasting menggunakan metode winter. Selanjutnya dilakukan validasi dan disagregasi. Validasi dilakukan untuk mengetahui apakah peramalan tersebut valid atau tidak nih. Pada gambar di PowerPoint saya itu bisa dilihat bahwa tidak ada yang melewati garis UCL, batas LCL dan UCL, sehingga data dapat dikatakan valid. Nah, setelah itu kita melakukan disagregasi dari hasil peramalan yang tadi dijadikan satu selama 12 bulan, itu dipecah menjadi masing-masing bahan baku itu, yaitu 9 bahan baku impor selama 12 bulan. Kemudian melakukan perhitungan safety stock, bisa dilihat di gambar rumusnya, dan didapatkan hasil seperti di tabel. Pada perhitungan safety stock, saya menggunakan service level 90-99%. Hal tersebut digunakan untuk perusahaan supaya lebih mudah memilih mana sih yang lebih cocok untuk perusahaan tersebut. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan service level dengan asumsi 98%. Selanjutnya, yaitu melakukan perhitungan min-max dan kuantitas pemesanan. Bisa dilihat pada gambar di samping untuk rumus min, max, dan key itu untuk kuantitas pemesanan. Setelah itu, dapat dilihat pada tabel di sebelah kanan, yaitu terdapat rekapitulasi dari perhitungan min max pada tabel di atas, dan tabel di bawah itu perhitungan rekapitulasi dari kuantitas pemesanan. Dan yang terakhir ini ada kesimpulannya, ya dapat diambil kesimpulan berdasarkan tadi 3 metode peramalan. Yang terpilih itu merupakan winter method karena memiliki error terkecil. Selanjutnya untuk perhitungan safety stock, ini dapat dilihat untuk hasil sendiri itu dimulai dari 12.865 kg untuk nomor material triple 014 sampai dengan 8.593 untuk nomor material 00002. Selanjutnya untuk maksimum stok dan minimum stok dengan service level 98%. Dapat dihasilkan
berturut-turut dari nomor material triple 014 sampai dengan 00002 itu dimulai dari 131.054 sampai dengan 48.693 untuk maksimum, sedangkan untuk minimumnya itu 59.094 kilogram sampai dengan 20.030. Dan yang terakhir itu ada usulan kebijakan pemesanan dimulai dari nomor material triple 014 sampai dengan 00002 itu sebanyak 71.959 kilogram sampai dengan 28.623 kilogram dalam satu kali pemesanan. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.